Yang pertama ada file management, itu buat folder. Kita buat di D, ketik md spasi Patricia spasi nama folder bisa. Nah, udah kebuat, bisa dilihat, kita cek di D. Terus nah ini Patricia. Terus kita buat file baru di C, kita buka C, terus di documents, terus ketikkan copycon spasi nama file yang ingin kita buat. Nah, setelah itu isi file tersebut akan berupa notepad, yaitu nama lengkap dan NP. Terus enter, terus Ctrl Z enter, terus one files copied. Itu bisa dilihat. Nah, ini dia filenya. Isinya juga udah sama. Terus untuk ke copy file itu tadi copy, terus spasi tanda petik direktorinya di C tadi kan. Terus setelah direktori nama file yang ingin di copy 52. Oke. Terus tutup petik, spasi petik lagi direktori tujuannya. Kita ingin pindahin ke folder yang kita buat, folder Patricia tadi. Ya. Setelah itu nama file yang ingin diganti, jadi sekaligus di rename. Terus tutup petik enter. Ya, one files copied. Kita cek di D, terus di folder Patricia. Terus ada ini dia Patricia dan Giovanni, kita bisa cek isinya sama. Oke. Nah, berikutnya kita buka folder Patricia dulu. Kita mau rename ya. Jadi rename petik. Nah, petik perlu karena nama teksnya itu lebih dari satu kata, jadi harus dipetikin. Terus spasi kita mau ganti dengan nama apa? Jadi misalnya diganti dengan patricia.txt, enter. Nah, lihat itu udah berubah, yang tadi Patricia dan Giovanni jadi Patricia. Isinya tetap sama. Terus kita mau ganti atributnya dengan perintah attrib attrib terus plus s plus h untuk super hidden. Jadi kita mau ubah filenya dulu ya. Nah, udah selesai kan, hilang jadi super hidden. Terus kita akan tes di folder. Kita back dulu cd titik-titik untuk back. Nah, baru kita ubah foldernya. Itu masih kelihatan ya Patricia-nya tadi. Terus kita ubah sama perintahnya, jadi attrib spasi plus s plus h terus spasi Patricia, enter. Nah, bisa dilihat hilang. Setelah itu untuk mengembalikannya kita tinggal ketik attrib minus s minus h. Jadi untuk buat jadi super hidden pakai plus s plus h, untuk ngilanginnya min. Nah, ini udah kelihatan lagi dia. Terus untuk yang filenya sama, jadi attrib attrib minus s minus h. Kita buka dulu ya di folder Patricia, cd, enter. Setelah itu attrib minus s minus h patricia.txt, enter. Nah, udah kelihatan lagi. Oke, berikutnya untuk mengubah jadi sistem file, sama cara yang digunakan tuh attrib tapi plus s. Jadi untuk sistem file tuh cuman plus s. .txt. Oke. Nah, untuk mengubahnya tinggal attrib minus s .txt. Oke. Terus untuk yang foldernya kita buka, kita lihat dulu.
A+S Patricia. Oke, terus untuk menghilangkannya -S Patricia. Ya, oke, selesai untuk bagian ini. Berikutnya untuk mendelete, jadi pakai rd/s, terus petik directory filenya, terus file atau folder yang ingin di delete. Ya, oke. Udah ke delete, bisa kita lihat udah folder Patricia udah hilang ya tadi. Terus ada satu lagi cara, ini kan yang /s dia cuman dia nanya konfirmasi pertanyaan, ada konfirmasi pertanyaan konfirmasi, are you sure gitu kan. Nah, untuk cara yang kedua ini dia langsung delete tanpa menanyakan pertanyaan itu. Jadi ya tadi saya udah buat AMD, udah buat folder lagi. Nih dia folder Patricia-nya. Terus coba kita delete ya, langsung ke delete. Salah, rd/s terus spasi /key. Nah, terus direktur tujuannya, terus nama folder atau file yang ingin delete ya. Jangan lupa dipetik. Terus enter. Lihat. Nah, langsung hilangkan folder yang Patricia tadi. Management, user management. Bagian ini kita dari control panel untuk buat user baru ya. Terus user accounts and family safety. Terus ada user accounts. Terus kita pilih yang manage another account. Terus create a new account. Nah, ini kita isikan nama usernya, misalnya Patty. Terus pilih yang standard user. Ya, oke. Create account. Nah, ini standard usernya udah kebuat Patty. Dan ini bisa kita kasih privilege limited, bisa create a password. Nah, yang berikutnya mengaktifkan guest account. Ini guest accountnya masih off ya. Terus kita klik, nah ada tulisan turn on, kita turn on. Klik turn on terus. Nah, tapi guest ini nggak bisa dikasih password. Nah, nggak ada menu create passwordnya karena dia cuman guest, cuman pengunjung, jadi dia nggak punya hak akses penuh kan komputer kita, jadi nggak bisa dikasih password. Oke, selesai untuk bagian yang ini. Berikutnya registry, kita mau ngubah nama recycle bin. Run, terus regedit, terus oke. Itu reg editor. Terus kita klik yes. Nah, ini ada bagian key current user. Pilih itu, terus kita cari software. Nah, software. Setelah itu Microsoft. Setelah Microsoft, kita cari Windows. Oke. Setelah itu current version. Terus cari Explorer. Nah, itu Explorer. Setelah itu CLSID. Setelah itu yang 645FF bla 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 itu. Nah, klik terus di defaultnya kita klik kanan, terus modify. Nah, ganti itu kan recycle bin, ganti jadi tempat sampah misalnya ya. Oke. Nah, terus kita coba refresh. Oke, udah keubah ya recycle bin. Nah, berikutnya untuk backup. Salah satu file registry backup menjadi rec atau hive. Itu sama yang kayak tadi, tapi bedanya kita pilih menu file terus export. Oke. Setelah itu kita buat namanya misalnya backup. Oke. Kita save. Terus kita refresh. Oh iya, tadi belum salah ya. Nggak disimpan di desktop biar langsung kelihatan. Kita ulang.
Nah ini kita namanya backup, tapi kita save di desktop biar langsung kelihatan. Oke. Terus save, terus nah itu udah muncul backup. Oke, selesai bagian ini. Berikutnya desktop management. Pertama kita akan ngubah tema, jadi klik kanan terus personalize, terus kita pilih Windows Classic ya, scroll aja terus ini ada Windows Classic. Nah udah keubah temanya, terus kita lihat dari desktop background untuk ngubah wallpapernya desktop background. Terus picture location kita misalnya pilih yang Windows desktop background. Nah ini kita tinggal pilih, misalnya saya pilih yang ini misalnya. Terus ya udah tinggal di save changes. Setelah itu kita minimize, kita lihat. Nah udah keubah kan. Oke. Terus berikutnya ini simpanlah tampilan desktop jadi tema baru, sama klik kanan personalize. Terus setelah itu ini unsave theme ini kita ubah klik kanan jadi save theme. Nah kita masukin namanya misalnya Patty, tinggal di oke, udah selesai, kita buat tema baru gitu. Berikutnya untuk screensaver klik kanan personalize, terus ada screensaver. Setelah itu pilih yang 3D, terus ganti teksnya jadi Patricia, terus oke. Terus waktunya 15 menit, waiting time-nya, terus dicek, terus preview. Udah selesai Patricia. Terus di apply. Menghilangkan menu My Document dari start menu. Terus My Music, menghilangkan My Music, menghilangkan My Pictures, menghilangkan My Recent Documents, terus menghilangkan My Computer, terus nampilkan My Computer lagi. Itu oke, dari start ya, kita lihat dulu satu-satu. Ini ada dokumen, ada pictures, ada music, ada computer, ada recent items. Oke. Terus secara kembali kita klik kanan di start. Setelah itu properties. Nah, di start menu kita pilih customize. Nah, ini ada computer display as link. Kita pilih yang don't display supaya menghilangkannya ya. Terus ini ada yang documents, display jadi don't display. Terus apalagi ya, nih music kita buat jadi don't display. Berikutnya pictures jadi don't display. Terus oh ya ini ada recent items di uncheck. Terus oke. Terus kita okein, terus kita lihat di start. Nah udah hilang, udah nggak ada music, pictures, komputer. Terus kita disuruh tampilin lagi ya komputernya, terus klik kanan properties, cara yang sama, customize, terus computer display as link, terus kita okein, terus kita lihat, nah udah ada my komputernya. Terus berikutnya itu kita diminta untuk kunci taskbar dan setting menjadi auto hide, hilangkan menu run, hilangkan Internet Explorer, ubah recent programs jadi 8. Setelah itu hilangkan menu search, hilangkan printers, terus set program access defaults. Terus oke, saya mungkin akan mengerjakan secara acak ya. Kita lihat dulu dari start. Ini ada Internet Explorer, ada network, ada device, printers, ada default programs, ada run, terus ada search programs. Terus kita hitung nih ada 10 recent programs. Terus cara ngubahnya klik kanan properties. Pertama di taskbar dulu ya untuk auto hide. Ini ada dicek auto hide the taskbarnya. Nah setelah itu kita pindah ke start menu, customize, terus tinggal kita uncheck aja atau tinggal don't display gitu. Nah default programs tuh di uncheck, device printers di uncheck, terus
Mana ya, oh ya ini run, di uncheck, terus oke, nggak ada lagi. Terus ini number of recent programs-nya kita ubah jadi 8. Oke, kita okein ya. Setelah oke, ini kita okein lagi. Nah itu auto hide-nya langsung nyala, lihat di start dia auto hide, tapi agak ribet sih memang. Terus kita klik start, terus ini udah ada yang tadi ya ada, jadi udah hilang. Nah buat Internet Explorer tinggal klik kanan, terus kita unpin from start menu, udah hilang. Terus kita coba cek listennya. Oke, bisa dihitung 8 recent programs ya. Oke. Nah, selanjutnya itu hilangkan search dari start menu ya. Nah kita lihat dulu di start. Ini ada search programs and files. Untuk menghilanginnya dari control panel. Setelah itu programs. Setelah itu kita klik programs and features. Setelah itu turn Windows features on or off. Kita tunggu. Please wait, tunggu. Nah, kita cari yang Windows search. Nah, ini di uncheck. Terus kita yesin. Kita tunggu. Nah, dia minta restart. Oke, kita restart aja ya. Oke, it is shutting down. Configuring Windows features 30% complete. Jadi kita tunggu dulu, dia belum mati. Ini udah shutting down. Oke, udah starting Windows. Kita tunggu sampai nyala buat ngeliat kalau menu search dari start menunya udah nggak ada. Oke. Kita tunggu ya. Oke, ini masih menunggu, terus masih preparing to configure Windows. Oke, nah udah hidup, udah nyala. Kita lihat ya di start, di tombol di menu start. Oke, nah udah nggak ada searchnya. Oke, terus berikutnya kita mengubah ekstensi text to GIF. Itu caranya dari komputer, terus documents, terus ini saya mau buat di desktop dulu ya biar langsung kelihatan nanti perubahannya. Nah ini kan lihat ikonnya masih gitu. Dari rek edit lagi ya. Terus yes. Nah di registry editor nih pilih yang HKey classes root. Terus cari txt file ya, bukan text file ya. Ini txt file, terus default icon, terus di defaultnya klik kanan, terus modify. Nah itu ada 3 angka terakhir tuh, minus 102, itu bisa diubah. Mungkin kita bisa ubah jadi 68 mungkin ya. Coba kita lihat itu icon apa. Oke, coba kita refresh. Aku ubah. Coba kita restart lagi. Coba. Oke, kita restart.
Shutting down. Kita gedein dulu. Oke, ini udah starting Windows. Oke. Ini udah masuk. Oke. Ini udah login dulu. Nah itu kita bisa lihat udah keubah. Oke. Udah keubah ikonnya. Terus berikutnya kita disuruh untuk tampilkan my computer, my document, my network di desktop, terus ubah ikonnya menjadi logo lain. Tuh dari klik kanan personalize, terus ada change desktop icons. Nah kita tampilin dulu di desktop, tuh dicek komputernya, users filesnya dicek, networknya juga dicek, terus oke. Terus kita minimize dulu biar kita lihat, atau di close aja deh. Okay. My computer, ada documents, terus network. Terus untuk ngubah iconnya, kita klik kanan lagi, personalize, terus cara yang sama ya, terus change desktop icons. Kita pertama klik di my computer dulu, terus ada itu change icon. Nah kita ubah jadi X misalnya. Terus di okein. Terus yang documentsnya juga kita change. Terus oke, terus yang terakhirnya network change. Terus ini aja. Terus oke. Terus kita klik oke. Terus kita lihat, nah udah berubah my computer, my documentsnya, nama networknya udah berubah ikonnya. Oke, selesai untuk bagian ini. Masuk ke performance. Nah kita menghilangkan berapa efek dari Windows XP. Kita start dari control panel, terus kita search performance. Terus ini ada performance, information, and tools. Kita klik, terus ada adjust visual effects. Nah ini menu visual effects ini ini adalah beberapa efek dari Microsoft Windows 7. Kita uncheck beberapa ya. Untuk menghilangkannya tinggal di uncheck saja. Nih, kita uncheck beberapa. Terus kita klik OK. Ya udah, oke, udah berubah, udah hilang beberapa efek dari Windows Phone-nya. Terus refresh dulu. Terus untuk mengubah virtual memory menjadi 3 kali itu sama caranya. Dari control panel juga di search lagi yang performance. Setelah itu performance, information, and tools. Setelah itu adjust visual effects. Nah ada advanced, terus ada, kita lihat loh, 1004 RAM-nya. Terus kita change, itu yang automatically manage-nya itu di uncheck. Terus kita pilih customize. Untuk ngubah 3 kalinya tadi 1000-an, berarti ya mungkin 3000-an, ya udah tinggal diketik 3000 gitu misalnya. Nah tapi saya nggak akan okein ya, karena saya takut ada yang ubah-ubah, jadi saya cancel. Setelah itu untuk yang berikutnya, buat agar hidden files, extension, protected files terlihat, tuh kita dari
control panel lagi, terus ada di bagian appearance, appearance and personalization, terus di bagian folder options, terus ada view. Nah, setelah view kita cari ini di hidden files and folders, kita show, karena kita mau perlihatkan di show hidden files. Berikutnya salah, ini empty nggak disuruh, jadi extension sama protected, kita yes. Oke. Ya, jadi begitu untuk menampilkannya. Oke, selesai untuk bagian ini. Terima kasih.